Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan Kak Nini dan hari ini masih bersama dengan ayo ngomong. Iya, aku Acil, teman-teman. Halo, kabar semuanya? Iya, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang ada di rumah, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah dalam keadaan Sehat walafiat. amin ya robbal alamin. Teman-teman tetap jaga kesehatan kan? Kan ini seneng ya? Loh, kenapa kok seneng? Lah kan teman-teman sudah masuk sekolah. Oh iya, alhamdulillah. Tapi tetap ya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tetap jaga kesehatan dengan kalau berangkat sekolah harus Memakai masker. terus apalagi Terus itu rajin cuci tangan. betul, selain rajin cuci tangan, Jangan lupa sarapan yang sehat, akal sendiri, tidak bertukar makanan ya. boleh berbagi makanan tetapi tidak bertukar tempat untuk minum atau makan. Oh iya, yang maksudnya gitu. Soalnya adik-adik TK itu loh, adik-adik kelas TK itu biasanya gitu kan ini. Oh iya, jadi sekarang bawa makanan dan minuman sehat sendiri dari rumah. Itu lebih sip dan mantap dan dijamin lebih sehat dan bersih. Iya, betul sekali. Apalagi kalau masakan ibu ya Kak Nini. Betul sekali. Dan jangan lupa setiap kali mau melakukan sesuatu membaca Salah. Iya, aku mau nyanyi Kak Nini. oh, Acil mau nyanyi, boleh silakan. 1, 2, 3. Aku lali Kak Nini. Loh, kok lupa? Mau nyanyi lagu apa? Itu loh yang ada isinya. Oh iya, yang ada bismillahnya ya teman-teman. Berarti lagu Bismillah sudah kuucapkan. Nah itu, iya aku tuh nyanyi. Oh iya, baik. Oke, teman-teman dengarkan dulu ya Acil menyanyi. 1, 2, 3. Isinya sudah kuucapkan, bila aku mulai kerjakan setiap anak dan urutan, itulah kawan yang Nabi ajarkan. Pintar. Wah, tepuk tangan teman-teman buat Acil. Masya Allah. Acil kalau mau melakukan sesuatu tetap dimulai dengan baca basmalah. Iya kan ini masalahnya makan pakai tangan kanan terus baca doa. Wah, hebat. Kak Nini yakin teman-teman juga seperti itu ya di rumah. Baik, hari ini Kak Nini juga akan berbagi kisah lagi, masih dengan cerita-cerita yang menarik dan bermanfaat insya Allah bagi kalian semuanya. Loh kan Kak Acah Hisina katanya berkisah. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hari ini Kak Nini akan berbagi cerita tentang ini indahnya memaafkan. Keren. Ya cerita nih Kak Nini. Adik-adik, hari itu ada seorang raja yang mempunyai pelayan pandai sekali memasak. Nah, pelayan itu setiap hari menyediakan masakan-masakan dan sajian-sajian yang disukai oleh raja. Nah, siang itu pelayan datang kepada sang raja karena sang raja memanggil dengan suara yang sangat keras. Adik-adik tahu tidak, Acil? Rajanya itu tinggi, besar, kemudian badannya agak gemuk, ada kumisnya, terus suaranya juga besar. Oh iya, terus gimana Kak Nini? Nah, kemudian siang itu raja memanggil pelayannya. Pelayan, kemarilah. Sediakan aku makan siang yang paling lezat. Menu apa hari ini? Pelayannya ini badannya kurus, kecil, dan berjalannya sedikit bungkuk. Tapi dia sangat handal dan pandai memasak. Nah, kemudian dengan tergopoh-gopoh, pelayan itu datang menghadap kepada sang raja. Iya Raja. Baik, saya sudah menyiapkan menu kesukaan Raja hari ini. Baiklah,
Apa menu yang akan kau sediakan? Hari ini kebetulan ada bebek yang sangat segar dan gemuk, maka aku masak bebek panggang asam manis dan juga dengan sambalnya. Wow, baiklah, segera sediakan di hadapanku. Baik, Raja. Adik-adik, pelayan ini atau tukang masaknya raja ini sudah bertahun-tahun mengikuti raja atau bekerja di kerajaan sebagai tukang masaknya raja. Lo terus gimana kan ini? Nah, kemudian setelah itu pelayan segera membawa makanan atau masakan yang sudah dimasak tadi di hadapan raja. Tapi anak kan ini anak. pada saat membawa piring di hadapan sang raja, tanpa sengaja pelayan itu menjatuhkan beberapa bulir nasi yang kena rambutnya sang raja. Alah, tak kira lah piringnya pecah, tumpah. Tidak. Nah, kebetulan mungkin karena jalannya agak miring, kan pelayan itu tadi kecil, kerempeng, jalannya agak bungkuk. Jadi ketika melewati beberapa tangga, kemudian pas di hadapan raja, pluk, beberapa butir nasi jatuh di kepala sang raja. Kemudian sontak sang raja marah. Aduh, ngonoy kok ngamuan. Iya, raja langsung marah. Anak-anak, adik-adik yang soleh dan solehah semuanya. Pelayan, apa yang kau kerjakan? Kenapa engkau menjatuhkan nasi ini di kepalaku? Membuat aku ini menjadi kotor. Sudah, atas perbuatanmu hari ini, aku akan menghukummu. Adik-adik, wajah pelayan dengan ketakutan dan mundur ke belakang beberapa langkah, lalu dia berkata kepada sang raja, Maafkan saya, Raja. Maafkan saya, sungguh saya tidak sengaja. Karena jalannya tadi naik, saya tidak sengaja jatuh. Dan beberapa nasi ini, hanya beberapa nasi butir mengenai rambutmu. Saya siap membersihkannya. Tidak perlu. Sudah, hari ini kamu akan mendapatkan hukuman berat dari aku. Maafkan aku, Raja. Maafkan aku, Raja. Tetapi sebelum engkau menghukum aku akan memberikan makanan yang lainnya. Baiklah, ambil semuanya. adik-adik yang ada di rumah dan juga Acil, akhirnya pelayan tadi kembali ke belakang. Dan biasanya hukuman berat itu dikurung di dalam sel penjara dengan waktu yang lama. Kasian kan? Iya ya Allah, gara-gara gitu tok kan ini. Nah, para menteri yang lainnya juga terkejut ketika melihat peristiwa itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kemudian pelayan tadi membawa satu baki besar sebuah sajian. Selain bebek panggang tadi, ada macam-macam buah, ada masakan-masakan yang lainnya, pokoknya yang disukai oleh raja. Aduh, aku nggak ngelik ingin jadi lapar ke ini. Adik-adik yang ada di rumah, setelah itu kemudian pelayan menyuguhkan ke hadapan sang raja. Tapi apa yang terjadi? Ada aku kan ini. Ternyata pelayan tadi justru menumpahkan sayuran yang ada di dalam mangkok yang dibawa satu baki tadi semuanya di hadapan sang raja. Dan tentu saja mengenai bukan hanya di kepala sang raja, tapi hampir seluruh bagian tubuh sang raja terkena tumpahan sayuran, ikan, dan juga yang lainnya. Bahkan buah-buahan itu menggelinding ke bawah. Loh, sang raja. Benar sekali. Kemudian sang raja semakin marah. Setelah itu, sang raja lalu mendudukkan pelayan tadi dan bertanya, "Kenapa kamu melakukan perbuatan itu?" Pertanyaan itu diajukan kepada sang pelayan. Lalu sang pelayan menjawab dengan senyum yang sangat ramah. Wahai raja, jika aku melakukan
kesalahan kecil, lalu engkau menghukumku dengan berat. Ini akan menjadi fitnah bahwa engkau adalah raja yang zalim. Karena aku adalah pelayan setiamu, aku sudah bertahun-tahun mengikutimu. Maka biar hukuman itu setimpal dengan perbuatanku, aku tumpahkan semua makanan ini di hadapanmu dan mengenai dirimu, sehingga hukuman yang kau berikan kepadaku setimpal dengan perbuatanku. Maksudnya itu ya Allah kasikan ini. Akhirnya sang raja memahami apa yang dikatakan oleh pelayan tadi. Kemudian beliau membersihkan badannya. Setelah itu menyuruh pelayan yang lainnya untuk menyiapkan baju gantinya. Dan pelayan tadi yang membawa, yang tukang masak tadi, tetap disuruh untuk duduk. Setelah itu raja masuk dan kembali memakai bajunya yang bersih, lalu duduk, kemudian meminum dan mencicipi makanan yang sudah disediakan oleh tukang masaknya tadi. Kemudian baru berkata kepada tukang masaknya tadi atau pelayannya tadi, Wahai pelayanku, sekarang aku mengerti apa yang engkau perbuat. Aku sadar, ternyata aku tidak memberikan maaf pada kesalahan kecil yang engkau lakukan. Mungkin itu yang ingin engkau sampaikan kepadaku. Betul sekali Raja, hamba mohon maaf. Hamba sangat menyayangi dan hamba sangat menghormati Raja, karena engkau adalah raja yang sangat bijaksana. Tetapi hamba berharap engkau tidak melakukan kezaliman kepada yang lainnya. Baiklah, aku memaafkan kesalahanmu dan semoga Allah juga mengampuni aku dan mengampuni dirimu. Terima kasih Sang Raja. Dan adik-adik yang ada di rumah, sejak saat itu akhirnya raja menyadari bahwa kesalahan kecil dan raja senantiasa meminta maaf dan juga memberikan maaf pada kesalahan-kesalahan kecil kepada semua bawahannya. Begitu juga para menterinya akhirnya mengetahui apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh pelayan atau juru masak tadi. Nah, Acil mengerti nggak tadi maksudnya? Iya, aku harus ngerti. Berarti kita itu nggak boleh dendam. Betul sekali. Nggak boleh ngarah. Betul sekali. Terus nggak boleh itu ya, pokoknya harus memaafkan ya Kak Nini. Dengan kesalahan kecil kita memaafkan orang lain, apalagi lebih banyak lagi pahalanya jika kita memaafkan kesalahan orang lain, itu besar ataupun kecil. Nanti Allah yang akan Oh iya, Allah yang akan membalas ya. bukan Allah yang akan membalas, maksudnya perbuatan itu akan terbalas dengan sendirinya. Kalau kita melakukan keburukan, maka kita juga akan menerima keburukan. Sebaliknya, kalau kita menyukai kebaikan, maka akan digantikan dengan kebaikan pula. Siapa yang menanam keburukan akan menuai Keburukan, Siapa yang menanam kebaikan akan menuai kebaikan. Makanya berarti kita harus berbuat baik terus ya. Betul sekali. Mempercantik diri dengan menghiasi akhlak mulia, bukan mempercantik diri dengan memperbanyak harta, memperindah diri kita dengan perhiasan dan lain sebagainya, tetapi dengan akhlak mulia, sehingga nanti kebaikan dan kebaikan akan senantiasa bersama dengan kita. Oke, teman-teman, keren ya ceritanya Kak Nini tentang raja tadi. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak yang solih dan soleha semuanya, insya Allah cerita Kak Nini bermanfaat buat kalian semuanya. Tetap semangat selalu menebar kebaikan. Kak Nini akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.